Tidak ada yang istimewa dari desa kecil itu jika dilihat dari kejauhan. Ia hanya sekumpulan rumah kayu dan batu yang berdiri rapat di antara ladang gandum yang menguning dan jalan tanah yang berdebu. Asap tipis dari cerobong rumah naik perlahan setiap pagi, seolah desa itu bernapas dengan tenang, tidak menyadari bahwa ajal sedang bergerak mendekat. Perang sudah lama menggerogoti negeri itu, tetapi selama berbulan-bulan, desa ini luput dari perhatian, seakan-akan takdir sengaja menundanya. Namun pada suatu hari yang kelabu, ketika angin membawa suara gemuruh dari kejauhan, semua orang tahu bahwa keselamatan mereka tinggal menghitung waktu. Tentara musuh sedang bergerak, dan setiap desa yang mereka lewati tidak pernah benar-benar ditinggalkan utuh. Desa itu tidak memiliki benteng, tidak memiliki pasukan, bahkan tidak memiliki senjata yang layak disebut senjata. Yang ada hanyalah petani, perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua yang punggungnya telah lama membungkuk oleh kerja keras dan usia. Mereka sudah mendengar cerita dari desa-desa lain, tentang rumah yang dibakar hanya karena terlihat mencurigakan, tentang penduduk yang digiring ke lapangan lalu tak pernah kembali, tentang tangisan yang tertinggal lebih lama daripada asap kebakaran. Semua cerita itu kini terasa nyata, terlalu nyata, ketika seorang pengintai desa melihat debu tebal di cakrawala, tanda bahwa iring-iringan kendaraan militer sedang menuju ke arah mereka. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada langkah kaki tentara. Orang-orang berbisik, lalu berteriak, lalu terdiam dalam kebingungan. Tidak ada tempat untuk lari. Hutan di sekitar desa sudah dipenuhi patroli. Jalan utama adalah satu-satunya akses, dan justru dari situlah musuh akan datang. Beberapa orang mengusulkan bersembunyi, sebagian ingin mengungsi malam itu juga. Tetapi mereka tahu itu hanya ilusi. Perempuan dengan bayi di gendongan tidak akan mampu berlari jauh. Orang tua tidak akan bertahan. Dan mereka yang mencoba kabur biasanya ditangkap di tengah jalan, dengan nasib yang lebih buruk daripada mereka yang menunggu. Di tengah kepanikan itu, seorang pria tua berdiri di balai desa. Wajahnya keriput, rambutnya memutih, tetapi matanya masih tajam, seperti seseorang yang telah lama belajar membaca situasi sebelum kata-kata terucap. Ia bukan kepala desa, bukan pula tokoh penting, hanya mantan tentara dari perang yang jauh lebih tua, perang yang telah merenggut banyak hal darinya kecuali satu, yaitu pemahaman tentang bagaimana tentara berpikir. Ia tahu bahwa kekuatan bukan selalu soal jumlah senjata, tetapi tentang apa yang dipercaya oleh lawan. Dan disitulah sebuah ide kecil, nyaris gila, mulai tumbuh. Ia tahu satu hal yang kebanyakan penduduk desa tidak tahu. Tentara yang akan datang itu sangat bergantung pada tanda dan simbol. Bendera menentukan segalanya. Bendera menunjukkan siapa yang berkuasa, siapa yang harus dihormati, dan siapa yang boleh dihancurkan tanpa ragu. Di medan perang, satu kain yang berkibar bisa menyelamatkan atau memusnahkan ribuan nyawa. Dan desa ini, meskipun tidak memiliki senjata, memiliki sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan, yaitu keberanian untuk berpura-pura. Ide itu terdengar mustahil pada awalnya. Bagaimana mungkin selembar kain palsu bisa menghentikan pasukan bersenjata lengkap? Namun semakin lama ia menjelaskan, semakin sunyi balai desa itu. Orang-orang mulai menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka tidak bisa melawan, tidak bisa lari, dan menunggu berarti menyerahkan diri pada takdir yang kejam. Tipu daya kecil mungkin satu-satunya celah untuk bertahan hidup. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebohongan yang tepat sasaran. Mereka tidak memiliki bendera musuh, tetapi mereka tahu seperti apa bentuk dan warnanya. Beberapa pemuda pernah melihatnya berkibar di kota terdekat sebelum kota itu jatuh. Mereka mengingat warnanya, simbolnya, dan cara bendera itu dipasang di depan markas. Dengan sisa kain, spray lama, dan pewarna seadanya, mereka mulai bekerja dalam diam. Malam itu, desa yang biasanya gelap menjadi hidup oleh cahaya lilin dan lampu minyak. Tidak ada yang berbicara keras. Semua orang tahu bahwa apa yang mereka lakukan bisa berarti hidup atau mati.
Waktu berjalan cepat dan lambat sekaligus. Setiap menit terasa berat, sementara suara kendaraan musuh semakin jelas. Ketika fajar mulai menyingsing, bendera itu akhirnya selesai. Jauh dari sempurna jika dilihat dari dekat, tetapi dari kejauhan, terutama oleh mata tentara yang lelah dan terburu-buru, bendera itu tampak cukup meyakinkan. Mereka memasangnya di tempat paling terlihat, di atas bangunan tertinggi di desa, tepat di jalur yang akan dilalui pasukan musuh. Pagi itu, desa tampak aneh, terlalu tenang untuk sebuah tempat yang menunggu kehancuran. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan terbuta, hanya napas yang ditahan dan doa yang tak terucap. Anak-anak diminta tetap di dalam rumah, pintu-pintu ditutup, jendela ditutup setengah, dan semua orang menunggu. Mereka menunggu apakah kebohongan kecil itu akan dipercaya, atau justru menjadi alasan bagi musuh untuk menghancurkan desa lebih cepat. Ketika kendaraan pertama muncul di ujung jalan, jantung seluruh desa seakan berhenti berdetak. Debu menutupi udara, suara mesin menggema, dan senjata terlihat jelas. Dari kejauhan, bendera palsu itu berkibar pelan tertiup angin pagi. Selembar kain sederhana yang kini memikul beban ribuan nyawa. Tentara di kendaraan depan melambat. Beberapa dari mereka mengangkat kepala, menatap ke arah bangunan tinggi di tengah desa. Tidak ada teriakan perintah, tidak ada tembakan, hanya keraguan yang menggantung di udara lebih berat daripada asap dan debu. Di dalam rumah-rumah, orang-orang menahan napas. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkan oleh tentara di luar sana. Apakah mereka melihat detail yang salah? Apakah mereka akan berhenti dan memeriksa? Ataukah mereka akan menganggap desa ini sudah berada di bawah kendali pihak mereka sendiri dan melanjutkan perjalanan? Dalam perang, keputusan sering dibuat dalam hitungan detik, dan keputusan itulah yang menentukan nasib ratusan bahkan ribuan orang. Kendaraan-kendaraan itu akhirnya berhenti sepenuhnya. Seorang perwira turun, menatap desa dengan pandangan curiga. Bendera itu masih berkibar. Desa itu terlalu sunyi, terlalu rapi, seperti tempat yang tidak sedang menunggu penyerangan. Keraguan mulai menggerogoti niat awal mereka. Dan disitulah, tepat di momen paling rapuh itu, kebohongan kecil desa ini mulai bekerja. Perwira itu berdiri cukup lama di tengah jalan, seakan mencoba mendengar sesuatu yang tidak terdengar. Dalam pikirannya, desa ini seharusnya menunjukkan tanda-tanda ketakutan jika memang belum dikuasai, atau setidaknya aktivitas militer jika sudah berada di bawah kendali pihaknya. Namun yang ia lihat hanyalah bangunan-bangunan sederhana, ladang yang tenang, dan bendera yang berkibar di tempat yang tepat, dengan sikap yang sangat meyakinkan. Tidak ada asap perlawanan, tidak ada lubang pertahanan, tidak ada tanda-tanda kepanikan massal. Semua terlihat seperti desa yang telah diamankan. Ia memberi isyarat kepada beberapa prajurit untuk maju perlahan. Setiap langkah kaki mereka terdengar menggema bagi penduduk desa yang mengintip dari balik celah jendela. Keringat dingin mengalir di punggung orang-orang yang bersembunyi. Bukan karena panas, tetapi karena ketegangan yang menekan dada. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani berdoa dengan suara. Bahkan tangisan bayi seolah ikut memahami bahaya, teredam oleh dekapan ibu yang gemetar. Prajurit-prajurit itu menyebar, memeriksa sekilas sudut-sudut desa. Mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Tidak ada senjata, tidak ada aktivitas mencurigakan, tidak ada perlawanan. Semua itu justru memperkuat asumsi bahwa desa ini sudah lebih dulu dikuasai unit lain. Dalam perang, kesalahan paling umum adalah mengira sesuatu yang terlihat rapi dan tenang sebagai tanda kontrol. Dan desa ini, dengan ketenangan yang dipaksakan oleh rasa takut, tampak sangat terkendali. Namun perang jarang memberi kemenangan tanpa cobaan. Seorang prajurit muda mungkin lebih teliti atau lebih curiga daripada yang lain, memperhatikan bendera itu lebih lama. Dari sudut tertentu, warna kainnya tampak sedikit pudar, jahitannya tidak serapi bendera resmi. Keraguan kecil mulai muncul, dan keraguan dalam situasi seperti ini bisa berbahaya.
Ia menunjuk ke arah bendera dan berbicara singkat kepada atasannya. Suasana mendadak berubah. Perwira itu kembali menatap ke atas, kali ini lebih lama, lebih tajam. Di dalam salah satu rumah terdekat, pria tua yang memulai semua ini berdiri di balik dinding, mendengarkan setiap perubahan suara di luar. Ia tahu momen ini akan datang. Ia tahu bahwa tipu daya yang baik selalu diuji pada titik paling kritis. Ia juga tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan segalanya. Tetapi justru di saat itulah pengalaman lamanya berbicara. Ia ingat bagaimana tentara sering menghindari kerumitan yang tidak perlu. Jika sebuah desa tampak sudah dikuasai, memeriksanya secara mendalam justru membuang waktu dan membuka risiko lain di depan. Perwira itu akhirnya mengambil keputusan yang akan dikenang desa itu seumur hidup. Ia memerintahkan anak buahnya untuk tidak berhenti lama. Desa itu dicatat sebagai wilayah aman, kemungkinan telah dilewati unit lain sebelumnya. Pasukan mereka memiliki target lebih penting di depan. Jalan harus dibuka, waktu tidak boleh terbuang. Keraguan kecil itu ditekan oleh logika perang yang kejam dan terburu-buru. Dan dalam hitungan menit, kendaraan-kendaraan itu kembali bergerak. Suara mesin perlahan menjauh. Debu kembali mengendap. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada pelukan lega. Desa itu tetap diam, seolah takut bahwa suara sedikit saja bisa memanggil maut kembali. Orang-orang menunggu lebih lama, memastikan bahwa pasukan itu benar-benar pergi, bahwa tidak ada patroli susulan, bahwa bendera palsu itu tidak memancing perhatian lain. Waktu terasa panjang, seakan hari itu menolak untuk bergerak maju. Ketika akhirnya seseorang berani membuka pintu dan melangkah keluar, dunia terasa berbeda. Udara yang sama, rumah yang sama, tetapi perasaan hidup yang hampir direnggut kembali mengalir di setiap napas. Satu persatu, penduduk desa keluar dari persembunyian mereka. Beberapa menangis tanpa suara, beberapa jatuh terduduk, kakinya tak lagi sanggup menopang tubuh. Anak-anak memeluk orang tua mereka tanpa benar-benar memahami betapa dekatnya mereka dengan kematian. Bendera itu masih berkibar di atas bangunan, tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang berani menurunkannya. Mereka tahu bahwa keselamatan ini belum tentu permanen. Perang belum selesai. Pasukan lain bisa datang kapan saja. Namun untuk hari itu, untuk momen singkat itu, tipu daya kecil telah menang melawan kekuatan besar. Tidak dengan peluru, tidak dengan darah, tetapi dengan pemahaman tentang ketakutan dan kebiasaan manusia. Pria tua itu akhirnya duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Tubuhnya lelah, tetapi matanya menatap jauh dengan kesadaran pahit. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah keberanian seperti dalam cerita kepahlawanan. Tidak ada serangan, tidak ada perlawanan terbuka. Yang ada hanyalah kebohongan yang dipilih demi hidup. Dan dalam perang, hidup seringkali hanya bisa diselamatkan oleh keputusan-keputusan yang tidak pernah diajarkan sebagai hal yang mulia. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kewaspadaan yang tak pernah benar-benar hilang. Bendera itu tetap ada, dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan, selalu siap jika bahaya kembali mendekat. Desa itu belajar untuk hidup dengan dua wajah, satu wajah damai untuk warganya sendiri, dan satu wajah palsu untuk dunia luar. Setiap kali suara jauh terdengar, setiap kali debu muncul di cakrawala, jantung mereka kembali berdegup lebih cepat. Namun cerita tentang desa itu tidak pernah masuk ke buku sejarah besar. Tidak ada catatan resmi tentang bendera palsu yang menyelamatkan ribuan nyawa. Tidak ada medali, tidak ada monumen. Yang ada hanyalah ingatan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentang hari ketika kecerdikan kecil mengalahkan kekerasan besar. Tentang bagaimana rasa takut, jika dipahami dengan benar, bisa menjadi alat perlindungan. Setelah pasukan itu benar-benar lenyap di balik tikungan jalan dan tidak ada lagi getaran mesin yang terasa di tanah, desa itu perlahan kembali bernafas. Namun nafas yang kembali itu bukan nafas lega sepenuhnya, melainkan nafas orang-orang yang selamat dari mimpi buruk dan tahu bahwa mimpi itu bisa datang lagi kapan saja.
Keselamatan yang mereka rasakan bukanlah kemenangan, melainkan penundaan. Dan penundaan dalam perang seringkali terasa sama rapuhnya dengan harapan. Hari-hari setelah kejadian itu dipenuhi oleh keheningan yang aneh. Orang-orang bekerja di ladang seperti biasa, tetapi mata mereka lebih sering menoleh ke kejauhan. Setiap suara asing langsung membuat tubuh menegang. Bendera palsu itu menjadi simbol yang rumit. Ia adalah pelindung, tetapi sekaligus pengingat betapa tipisnya garis antara hidup dan mati. Setiap kali angin bertiup dan kain itu berkibar, penduduk desa diingatkan bahwa hidup mereka saat ini bergantung pada kebohongan yang harus terus dijaga. Anak-anak mulai bertanya, bukan dengan kata-kata langsung, tetapi dengan tatapan polos yang mencari kepastian. Mengapa mereka harus diam ketika tentara lewat? Mengapa mereka tidak boleh bermain di jalan seperti dulu? Orang-orang dewasa kesulitan menjelaskan. Bagaimana menjelaskan bahwa dunia sedang tidak adil tanpa menghancurkan rasa aman yang tersisa? Maka mereka memilih diam, berharap waktu akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kata-kata. Pria tua itu semakin sering menyendiri. Ia tahu bahwa ide yang menyelamatkan desa juga telah mengubahnya. Ia tidak merasa sebagai pahlawan, justru sebaliknya, ia merasa menanggung beban yang berat. Jika kebohongan itu terbongkar, jika pasukan lain datang dan menyadari tipu daya ini, maka seluruh desa akan dituduh melakukan perlawanan terselubung. Hukuman bagi hal semacam itu jauh lebih kejam. Ia hidup dengan kesadaran bahwa satu keputusan darinya bisa menentukan nasib ratusan keluarga. Beberapa minggu kemudian, kabar dari luar mulai berdatangan. Desa-desa lain yang tidak memiliki perlindungan seperti mereka telah mengalami kehancuran. Rumah-rumah diratakan, penduduknya menghilang atau dipaksa pergi. Setiap kabar itu menusuk hati, bukan hanya karena kesedihan, tetapi karena rasa bersalah yang diam-diam tumbuh. Mengapa mereka selamat sementara yang lain tidak? Apakah kebohongan mereka berarti penderitaan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Namun justru disitulah nilai kemanusiaan cerita ini bersembunyi. Desa ini tidak selamat karena mereka lebih kuat atau lebih benar. Mereka selamat karena mereka berani berpikir berbeda ketika semua pilihan tampak sama buruknya. Mereka tidak mengangkat senjata, tetapi mereka juga tidak menyerah. Mereka memilih jalan sempit di antara dua kehancuran, jalan yang jarang dibicarakan dalam cerita perang, karena tidak terdengar heroik, tidak mudah dirayakan. Seiring waktu, pergerakan pasukan semakin menjauh, garis depan perang bergeser, bendera palsu itu akhirnya tidak lagi dibutuhkan. Pada suatu sore yang sunyi, ketika langit berwarna jingga dan angin bertiup lembut, penduduk desa berkumpul dan menurunkannya. Tidak ada upacara, tidak ada pidato. Mereka hanya berdiri bersama, menatap kain yang telah menyelamatkan hidup mereka, kini terlihat lusuh dan penuh jahitan kasar. Selembar kain yang pernah menipu pasukan bersenjata, kini hanya menjadi benda biasa lagi. Namun dampaknya tidak pernah benar-benar hilang. Desa itu berubah selamanya. Mereka menjadi lebih waspada, lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya, dan lebih menghargai kebersamaan. Mereka belajar bahwa keselamatan tidak selalu datang dari kekuatan, tetapi dari pemahaman mendalam tentang manusia, tentang ketakutan, tentang kebiasaan, dan tentang bagaimana keputusan kecil bisa menciptakan gelombang besar. Cerita tentang bendera palsu itu kemudian hidup sebagai bisikan, bukan sebagai legenda besar. Ia diceritakan di dapur-dapur kecil, di sela pekerjaan ladang, sebagai pengingat bahwa keberanian memiliki banyak bentuk, bahwa menyelamatkan nyawa tidak selalu berarti mengorbankan nyawa, bahwa dalam dunia yang dipenuhi kekerasan, kecerdikan dan empati bisa menjadi senjata paling tajam. Dan mungkin, disitulah inti dari semua ini. Perang selalu ingin mengajarkan bahwa yang terkuatlah yang bertahan.
Tetapi desa kecil ini membuktikan hal lain, bahwa yang paling memahami situasi, yang paling berani mengambil resiko berpikir, justru memiliki peluang terbesar untuk hidup. Tipu daya kecil itu bukan sekedar kebohongan, melainkan bentuk perlawanan sunyi terhadap logika perang yang kejam. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu pasti berapa banyak nyawa yang benar-benar diselamatkan oleh bendera palsu itu. Tidak ada angka resmi, tidak ada catatan tertulis. Namun setiap anak yang tumbuh dewasa di desa itu, setiap keluarga yang tetap utuh, adalah bukti hidup dari keputusan sederhana yang diambil pada satu malam penuh ketakutan. Bukti bahwa terkadang harapan tidak datang dengan suara keras, tetapi dengan kain lusuh yang berkibar pelan di tengah angin.